أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان في الله rahimani wa rahimakumullah. Umat Islam telah ittifaq, sepakat bahwa hukum yang kedua setelah Al-Quranul Karim adalah sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam tidak mengingkarinya akan kesepakatan ini, akan ittifaq ini. Yang perlu kita pahami lebih lanjut adalah memahami asal makna sunnah itu sendiri dan bagaimana menyikapinya. Ulama ahli fikih memaknai, memberikan takrif akan kata sunnah adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Gitu. Sesuatu yang diberikan pahala ketika sesuatu itu dikerjakan, wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan sesuatu itu tidak berakibat disiksa manakala ditinggalkan. Takrif yang semacam ini berkaitan dengan hukum taklif. Makna hukum taklif artinya hukum beban. Laki-laki perempuan yang sudah baligh itu disebut mukallaf. Makna mukallaf artinya yang diberi beban. Hukum beban itu ada 5. Yang pertama wajib, kemudian haram, kemudian sunnah, kemudian makruh, dan terakhir kelima adalah mubah. Ini hukum taklif. Akan tetapi al-hadis memaknai berbeda. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Irsyadul Fuhul memberikan takrif akan sunnah adalah, secara bahasa makna sunnah adalah at-tariqatu walau ghaira maradhiyatin, jalan yang diridhoi atau jalan itu tidak diridhoi. Jadi orang kafir punya sunnah, Yahudi Nasara punya sunnah, Muslim punya sunnah. Tetapi secara istilah makna sunnah adalah at-tariqatul maslukatu fid din bi an salakaha Rasulullah SAW amis salafus salih min ba'di. Ini makna sunnah, yang artinya jalan yang ditempuh dalam agama, di mana telah menempuh jalan tersebut, yaitu Rasulullah SAW ataupun mereka para salafus salih sesudah meninggalnya Rasulullah SAW. Siapa salafus salih itu? Kalau kita lihat dalam Quran surat yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Ta'ala ridho kepada mereka, para salafus salih. Ada ulang kata itu, Allah Ta'ala ridho, senang kepada mereka, para salafus salih. Yang dimana kalau kita bicara salafus salih berarti fikrah, pemikiran, mindset, manhaj kita dalam beragama mesti tidak boleh lepas dengan mereka akan fikrah dan manhajnya para salafus salih. Surah 9 ayat 100 Allah sampaikan demikian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang
Kalau muhajir berarti yang datang dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Ansar mereka orang yang care, orang yang apresiatif, orang yang peduli dengan mereka, orang-orang muhajir. Ayatnya disambung lanjut, walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang mereka mengikuti mereka, generasi awal sahabat tadi, minal muhajirin wal ansar. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho atas mereka dan mereka ridho pula kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah telah sediakan untuk mereka surga-surga yang mana di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dalam satu hadis yang sanadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda demikian. Hadis ini diittifaq oleh Bukhari Muslim. Al-Imam Bukhari berhadisnya 2652, Muslim berhadisnya 2533. Ini hadisnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah pada generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang sudah mereka, generasi pertama, yakni para sahabat. Yang kedua, para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang sudah mereka, yang generasi tabi'ut tabi'in. Inilah yang mesti kita contoh, fikrah, manhaj, dan bagaimana keberbahagiaan mereka. Oleh karena itu, ketika kita memahami akan as-sunnah, sikap orang yang beriman akan menyikapi as-sunnah itu sendiri adalah yang pertama, dalam Al-Quran surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah Ta'ala sampaikan demikian, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ada dua terjemahan saudaraku kepada iman fillah. Yang satu arti begini awalnya, dan tidaklah pantas, begitu. Terjemahan yang kedua ada kata dan tidaklah patut. Dua-duanya sama saya rasa. Ana ulang terjemahannya. Dan tidaklah pantas, satu, dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, manakala Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, akan ada pilihan yang lain dari perkara itu, akan ada pilihan yang lain, choice yang lain dari perkara tersebut. Wa man ya'sillaha wa rasulah, siapa yang mendurhakai Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak memegang akan keputusannya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini terjemahan letterlet apa adanya dari Quran yang ada. Mukmin tidak layak, tidak patut, tidak pantas mengambil solusi lain. Ayat ini ikhwatul fillah ada sabab nuzulnya, sebab turunnya ayat yang disampaikan, diberikan penjelasan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas itu? Abbas adalah paman Rasulullah SAW, punya putra namanya Abdullah, salah satu sahabat muda yang Rasul doakan, ahli tafsir, dengan doa yang terkenal, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wila, yang artinya, ya Allah, kata Rasulullah, berikanlah pemahaman agama kepada Abdullah putranya Abbas, dan ajarkanlah takwil Al-Quran kepadanya. Ayat ini penjelasannya berbunyi demikian: In talaqa Rasulullah SAW
liyahtubu ala fatahu. Rasulullah SAW keluar dari rumah untuk mengkhidbahkan putra angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, untuk dipersuntingkan dengan wanita cantik menawan yang bernama Zainab binti Jahsin al-Asadiyah radhiyallahu anha. Kedatangan Rasulullah untuk mengkhidbah, untuk meminang. Ketika Rasulullah SAW mengkhidbah Zainab untuk dipersuntingkan dengan Zaid bin Harisah, Zainab mengatakan, lastu binakahtu, aku tidak mau menikah dengan dia ya Rasul. Kita lihat yang datang Rasulullah bukan camat, yang datang Rasulullah bukan Presiden RI, lebih dari itu. Apa RT RW? Enggak. Zainab mengatakan lastu binakahtu. Zainab menolak perpindahan Rasulullah. Zainab punya alasan. Zaid itu adalah mantan budak, seperti Bilal, seperti Khumrah. Warna kulitnya gelap. Zaid itu tidak tinggi, pendek. Zaid itu hidungnya tidak mancung, pesek. Jadi kalau maaf, anak pikir kalau ada laki-laki datang ke rumah antum punya putri, 3 kriteria ada, mungkin antum juga akan tanya sama putri antum, emang gak ada laki-laki lain Pak? Mungkin akan begitu. Zainab menolak, lastu binakahtu. Kemudian Rasul meminang untuk yang kedua kalinya dan mengatakan, fankihihi, nikahlah kamu dengan dia wahai Zainab. Zainab bertanya sama Rasulullah, qad awamiru fi nafsi, sungguh ya Rasul, ini perintah untuk diriku. Zainab menanyakan, fa bainama huma yatahaddatsani anzalallahu hadhihi al-ayati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala keduanya Zainab dan Rasulullah berbincang-bincang, Allah Ta'ala menurunkan surat 33 ayat 3 kepada Rasulullah SAW. Itu Zainab tidak langsung menerima, tanya lagi sama Rasulullah, qad raditahu li mulkihan ya Rasulullah, sungguh ya Rasul, engkau senang manakala aku menikah dengan dia? Kata Rasul, na'am, iya. Di ujung ucapannya Zainab mengatakan, idzan la ahsa Rasulullah SAW. Kalau demikian Rasul, saya tidak akan menentang Rasulullah SAW. Inilah seorang Zainab, bukan logika yang jalan, tapi menerima akan datangnya wahyu sekalipun keberagamaannya tidak sesuai dengan keumuman. Karena kata Allah Ta'ala dalam Quran surat yang ke-6 ayat 116, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Inilah sikap yang pertama, yaitu menerima dengan sepenuh hati. Kemudian dalil yang kedua, sikap yang mesti ditunjukkan orang yang beriman ketika akan menyikapi as-sunnah itu sendiri. Yang kedua adalah surat yang keempat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah Ta'ala sampaikan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, maka demi Tuhan engkau Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya dalam Quran sebanyak 2 kali. Satu, surat 4 ayat 65. Dan yang kedua, surat 51 ayat 23. Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya. Dalam ayat ini dinyatakan, demi Tuhan engkau Muhammad, mereka itu sejatinya tidak beriman hingga mereka itu berhakim kepada engkau atas apa yang mereka perselisihkan. Ada kata hakim kepada engkau. Kemudian summa yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak terdapat di dalam diri mereka dan mereka rasa kesempitan
atas apa yang telah engkau putuskan. Dan yang terakhir, wa yusallimu taslima. Mukmin itu menerima dengan sepenuh hati. Jadi ingin menjadi orang yang amal ibadahnya Allah Ta'ala terima. Kalau orang kata ini ingin amal ibadahnya diterima dan tidak sia-sia, seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menyatakan ketika menjelaskan surat 11 ayat yang ke-7, Fudail bin Iyad mengatakan demikian, innal amala idza kana khalisan lam yakun suwaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal manakala ikhlas tapi tidak benar, tidak akan diterima. Wa idza kana al-amalu suwaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga amal itu benar tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Ikhlas itu wilayahnya hati, benar itu wilayahnya zahir, mencontoh, bukan menciptakan hal baru, bukan mengada-ngadakan, bukan ikut-ikutan, juga bukan. Oleh karena itu hatta yakuna khalisan wa sawaban, hingga amal itu mesti ikhlas dan benar. Apa itu ikhlas? Mal khalis, ikhlas adalah idza kana amalu lillahi azza wa jalla. Maswa, apa itu benar? Benar adalah idza kana amalu ala sunnati Rasulullah SAW. Benar adalah manakala amal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal karim. Innahu ta'ala jawabun karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwatal iman fillah. Yang ketiga, dalilnya mukmin mesti menetapi sunnah. Seolah kata itu mesti menetapi sunnah dan larangan mengingkarinya. Adalah Al-Quran surat yang keempat ayat yang ke-80. Allah Ta'ala sampaikan, jangan gunakan ego, jangan gunakan ra'yu, jangan gunakan logika kita. Yang tadi di awal Anda sampaikan, gunakan memahami ayat dan sunnah, bukan dengan logika, ra'yu dan hawa nafsu kita, tetapi gunakan cara mereka, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, memberikan pemahaman ayat dan sunnah itu sendiri. Yang ketiga adalah may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalna 'alaihim hafidun. Yang artinya siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah dipandang mentaati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit yang Anda sampaikan ini menyemangati kita untuk tarbiyah, menyemangati kita untuk hadir dalam taklim, menyemangati kita untuk mendengar pengajian. Di Quran yang ada cuma dua, saudara, sami'na wa ata'na dan sami'na wa asoina. Di Quran cuma ada dua, sami'na wa ata'na. Itulah Abu Bakar, itulah Umar, itulah Uthman. Berangkat dari mendengar, kemudian mengapresiasi dengan ketaatan. Tapi ada juga tipe orang yang sami'na wa asoina. Dia mendengar tapi tidak mengapresiasi. Dia apresiasi dengan mendengar saja. Dia mendengar sami'na, kemudian wa asoina. Siapa pula mereka? Abu Thalib, paman Rasulullah. Dia sami'na, dia sami'a, dia mendengar tapi tidak taat dan tidak kunjung taat. Abu Jahal, adiknya Hantomah, ibundanya Umar radhiyallahu anhu, Hantomah. Dia mendengar dakwahnya Rasulullah. Kalau tidak mendengar, tidak mungkin Abu Jahal akan bisa menentang Rasulullah dalam berdakwah. Abu Jahal mendengar tapi tidak taat. Masih banyak lagi. Tapi yang tidak ada dalam Quran, ada di tengah masyarakat. La sami'na wa ata'na. Tidak pernah mendengar
agama. Jadi untuk bisa menjadi pribadi yang taat, yang mengapresiasi agamanya Rasulullah, mesti mendengar, mesti membaca, mesti hadir dalam taklim. Mudah-mudahan sekali lagi menyemangati kita untuk hadir dalam taklim, untuk belajar dan untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wal 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun.